Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan tayamum. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang diwajibkan dalam tayamum. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan yang pertama itu adalah niat, dan ini sudah kita bahas. Kemudian berikutnya yang kedua adalah media tayamum, yaitu debu tanah yang suci. Seperti kita yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pendapat yang kuat adalah setiap media yang ada di permukaan bumi yang dia suci, bukan atau selain air, ya, selain air, maka ini bisa dijadikan sebagai media untuk bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Kemudian hal yang ketiga yang wajib adalah tepukan, ya, satu kali tepukan pada media, ya, yaitu meletakkan tangan pada media debu atau tanah tersebut, demikian, ya. Nah, sekali saja ini adalah wajib hukumnya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah mengusapkan wajah sekaligus, ya, kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usapkanlah dengan wajah-wajah kalian atau pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk dalil hadis adalah hadis berikut ini. Yaitu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innama kana yakfika hakada. Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikafaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya cukup bagimu demikian. Dan beliau menepukkan
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan dengan kedua telapak tangan beliau pada bumi, ya, dan beliau meniupkan pada keduanya, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau itu wajah dan telapak tangan beliau. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya yang menguatkan hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat ayatut tayammumi lam adri kaifa asna'u." Tatkala turun ayat tentang tayammum, aku tidak tahu bagaimana ya aku harus lakukan. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam ajidhu. Lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku belum mendapati beliau. Fantalaqtu atlubuhu. Maka aku pun beranjak untuk mencari beliau. Fastaqbaltu. Lalu aku pun bertemu dengan beliau. Ya. Fastaqbaltu. Falamma ra'ani urfal ladzi falamma ra'ani arafal ladzi ji'tu lahu. Maka tatkala beliau melihatku, beliau mengetahui apa tujuan aku datang kepada beliau. Fabala, lalu beliau pun buang air kecil. Summa daraba biyadaihi, kemudian beliau menepukkan dengan kedua telapak tangan beliau atau kedua tangan beliau pada al-arda, yaitu pada bumi. Famasaha bihima wajhahu wa kafaihi. Lalu beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau itu pada wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan hal-hal yang disunnahkan ketika tayammum. Yang pertama adalah ya membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Yaitu ucapan bismillah ketika hendak tayammum. Karena sesungguhnya disyariatkan kita untuk memulai dengan basmalah di setiap pekerjaan yang kita anggap baik atau kita anggap penting, demikian, ya. Nah, dikarenakan tayamum ini sebagai pengganti atau sebagai pengganti dari air, maka sebagaimana ketika hendak berwudu dianjurkan ya dengan air, berwudu dengan air itu dianjurkan untuk membaca basmalah, maka demikian pula ketika hendak tayamum dianjurkan untuk membaca basmalah, demikian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudunya dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan ya basmalah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian adalah menurut sebagian ulama hal yang disunnahkan berikutnya adalah melakukan ya tepukan yang kedua pada bumi untuk memisahkan antara usapan pada wajah dengan usapan pada kedua telapak tangan, demikian, ya. Ini menurut ya sebagian pendapat ulama. Perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, apakah pada tayamum ini
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali tepukan untuk wajah dan telapak tangan, ataukah dua kali tepukan dengan rincian sekali tepukan untuk mengusapkan wajah, kemudian sekali tepukan pada objek media tayamum itu kemudian diusapkan pada telapak tangan, demikian. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Dalam mazhab Hambali dan Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang dipegangi oleh sekelompok dari ulama salaf, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya ya mengusapkan ya pada wajah dan kedua telapak tangan itu dengan sekali tepukan saja, ya, yaitu sekali tepukan pada objek atau media, ya, media debu atau tanah yang suci itu, kemudian itu diusapkan pada wajah sekaligus untuk ya kedua telapak tangan, demikian, ya. Kalau agak tebal, ya, tepukan tersebut membuat debu itu tebal di telapak tangan, ini dianjurkan untuk ditiupkan, ya, agar ini merontokkan atau menggugurkan pasir-pasir yang potensi ini bila masih ada di telapak tangan, ini akan menggores wajah, ya, ketika diusapkan. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda halnya dengan ulama yang lain, ya, ulama yang lain. Yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dan ini pendapat yang dipegangi oleh Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Al-Lais, dan ini yang diriwayatkan pendapat ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya rahimahumullah, ya, bahwasanya ada dua tepukan pada media debu atau tanah yang suci, ya. Satu untuk mengusap wajah, dan tepukan yang kedua itu untuk telapak tangan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya bagi pendapat ini maka ada sunnah yang kedua, tapi tidak wajib, ya. Jadi tepukan yang kedua itu dianggap adalah dia sunnah saja, demikian, ya, tidaklah wajib. Baik, nah ini pendapat ini didasarkan kepada sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan hadis ini dengan bunyi at-tayammumu darbatani. Tayamum itu ada dua tepukan, darbatun lil wajhi, satu tepukan itu untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tepukan yang kedua itu untuk kedua telapak tangan, dan tepukan berikutnya untuk kedua telapak tangan sampai dua siku. Hadis ini hadis yang didhaifkan oleh sebahagian ulama, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi. Namun pendapat yang tepat tentang hadis ini adalah hadisnya dhaif secara marfu', namun dia sahih secara mauquf. Maksudnya adalah ini adalah ungkapan dari Abdullah bin Umar saja, bukan ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pendapat ini mendasari dengan sebuah hadis Abdullah bin Umar juga, ya radhiyallahu anhuma, tentang kisah seorang laki-laki yang melewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau itu sedang buang hajat. Lalu orang tadi, sahabat tadi, laki-laki tadi mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak segera menjawab. Nah, beliau
menepukkan daraba biyadaihi 'alal haiti. Beliau menepukkan dengan kedua telapak tangan beliau pada sebuah dinding, wa masaha bihi ma wajahahu, dan beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangan tersebut pada wajah beliau, summa daraba darbatan ukhra, kemudian beliau menepukkan dengan tepukan yang lain, fa masaha bi dhira'aihi, lalu beliau mengusapkan ya tangan beliau, ya dhira'aihi, yaitu tangan beliau sampai ke siku. Summa radda 'ala rajuli assalama, kemudian beliau yang membalas salam orang tersebut, demikian ya. Namun hadisnya juga sama didhaifkan oleh sebagian ulama, ya bahkan diingkari oleh Imam Ahmad, dinyatakan ini hadis yang mungkar, demikian ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan menepukkan dengan menepukkan dua kali, atau tepukan yang kedua ini dianggap sebagai sunnah, ini diperdebatkan oleh para ulama, demikian. Kemudian yang ketiga ya, yang juga ini diperdebatkan oleh para ulama ya, yaitu mengusap telapak tangan ya, mengusap telapak tangan itu sampai ke siku ya. Jadi ini tangan betul ya yang diusap. Jadi ketika mengusap dalam kondisi atau ketika tayamum ya, itu ternyata sampai ya, sampai siku, demikian. Baik, nah ini hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama menganggap ini sampai kepada siku ya, demikian. Jadi lengan sampai siku, ya, tangan ini sampai ke siku, demikian. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang datang tentangnya ini diperdebatkan oleh para ulama ya, mencukupkan dengan hal yang diwajibkan, demikian pula dengan riwayat-riwayat yang jelas sahihnya, maka ini sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Namun perlu kita sampaikan, bila ada orang yang ternyata melakukan ketika tayamum dua kali tepukan, satu untuk wajah, satu kemudian tepukan yang lain untuk tangan, kemudian dia pun ketika mengusapkan ke tangan ini sampai siku, maka ketahui kedua hal ini adalah dua hal yang dinyatakan sunnah oleh sebahagian ulama, demikian ya. Tapi bukanlah merupakan kewajiban di dalam tayamum, itu hanya sunnah saja, demikian. Namun perlu diketahui juga bahwasanya ulama yang lain juga memandang itu bukanlah bagian dari tayamum, mencukupkan hanya sampai telapak tangan dan cukup dengan sekali tepukan saja, itu sudah cukup ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Yang seperti ini kita butuh untuk berlapang dada. Adapun kita pribadi tentunya lebih memandang kepada hadis yang jelas sahihnya dari Nabi SAW, sebagaimana hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ya, di mana beliau itu ya diajarkan oleh Nabi SAW, yang hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang pastinya adalah hadis yang paling sahih ya. Rasulullah bersabda kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, yang dia dalam kondisi junub. Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk melakukan tayamum dengan berikut ini: innama kana yakfika hakada, sesungguhnya ya hanyalah cukup bagimu demikian. Wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardha, dan beliau ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memukulkan dengan kedua telapak tangan beliau, yaitu pada bumi, objek bumi, media bumi itu ya. Wa nafakha fihima, dan beliau meniupkan pada keduanya ya. Mungkin barangkali ketika itu adalah pasir, sehingga lengket ya pasir-pasir di tangan beliau, dengan itu maka dihembus ya, ditiup atau dihembus telapak tangan beliau agar berguguran pasir-pasir tersebut ya, atau tanah yang kasar, sehingga dikhawatirkan hal itu akan
menggores atau melukai wajah ketika mengusapkan ke wajah. Summa masaha bihima wajahahu wa kafaihi. Kemudian beliau dengan kedua telapak tangan beliau itu mengusapkan wajah sekaligus kedua telapak tangan beliau, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini sahih dan diterima oleh semua ulama insyaallah taala, demikian ya. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan hal-hal yang diwajibkan dalam tayamum, atau kita katakan tata cara yang benar di dalam tayamum ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif bersoal jawab, maka dipersilahkan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya, bolehkah mengecat rambut yang sudah ada ubannya tapi tidak banyak, hanya sedikit dan jarang-jarang? Apakah termasuk sunnah mengecat rambutnya walaupun ubannya hanya sedikit? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan rambut kepala adalah memberikan pewarna, ya, dengan pewarna yang tidak menutupi pori-pori rambut. Dengan warna selain dari warna hitam, dalam kondisi rambut tersebut sudah mengalami uban, ya, beruban. Nah, ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan hal ini adalah hal yang membedakan, ya, antara orang-orang Yahudi, ya, dengan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya bahwasanya, ya, orang-orang ahlul kitab Yahudi, ya, ahlul kitab mereka itu tidak menyemir rambutnya. Maka Rasulullah SAW, ya, memerintahkan dengan perintah anjuran untuk melakukan penyemiran pada rambut, ya, demikian, ya. Begitu juga ketika Nabi SAW telah menaklukkan kota Mekah, lalu didatangkan Abu Quhafah, yaitu bapak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam kondisi rambutnya telah beruban. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadza, ya, rubahlah, ya, rambut orang ini, ya. Kemudian beliau mengatakan wajtanibu as-sawada, dan jauhilah warna hitam, demikian. Nah, seperti itu. Jadi termasuk petunjuk Nabi SAW adalah, ya, mengecat rambut atau mewarnai rambut, ya, dengan selain warna hitam ketika ada uban, ya, di kepala. Tidak disebutkan, ya, apakah ubannya sedikit ataukah banyak. Namun, ya, silahkan, ya, ketika sudah beruban untuk mewarnai rambutnya, tidak mengapa insyaallah taala. Itu insyaallah termasuk sunnah Nabi SAW. Berpahala orang yang melakukannya. Hanya saja hindari warna hitam,
Kemudian yang kedua adalah ya tidak mengecat dengan bahan yang bersifat menutupi pori-pori rambut, seperti dari bahan sintetis ya, bahan sintetis. Maka ya bisa dilakukan dengan bahan, contohnya adalah inai ya, bahan inai ya, mungkin disebut dengan hina ya. Nah seperti itu. Nah silakan lakukan seperti itu, tidak mengapa, itu termasuk sunnah Nabi SAW ya. Walaupun mungkin ya tidak sedikit, tidak banyak yang dicat, hanya sedikit saja ya, demikian. Apa fungsi menggunakan hina atau inai ini? Ya, fungsinya agar bisa mewarnai ya, menutupi uban tersebut ya, karena itu petunjuk Nabi ya. Namun tidak dia menutupi pori-pori, sehingga nanti apabila orang tersebut dalam kondisi junub ini bisa meratakan air ke seluruh tubuh termasuk ke pori-pori rambutnya, demikian ya. Nah seperti itu. Insya Allah ini hal yang baik karena termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak perempuan yang sudah remaja. Suami saya tidak bekerja lebih dari 10 tahun. Saya yang memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya punya tabungan yang direncanakan untuk umroh kami sekeluarga, tapi belum bisa berangkat karena anak kami mau ujian akhir. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Apakah boleh saya berikan zakatnya untuk suami saya? Karena selama ini beliau tidak bekerja. Mohon bantuannya untuk menjawab Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, zakat harta berupa uang itu wajib untuk dikeluarkan apabila telah terpenuhi 2 syaratnya. Yang pertama adalah bulughun nisab, yaitu sampainya nisab. Dan nisab untuk uang, saya condong untuk dia mengambil nisab perak, karena itu lebih memperhatikan kondisi orang fakir dan miskin, demikian ya. Ya, apabila tabungan untuk umrah tersebut ya itu telah sampai 595 gram perak ya, kalau saat ini perak itu kurang lebih harganya 1 gramnya adalah Rp10.000, maka kurang lebih nisab emas itu nisab uang itu ya adalah sekitar 6 jutaan sekian kurang lebih ya. Nah seperti itu. Jadi apabila seseorang sudah punya uang 6 juta bertahan ya, atau mendapatkan uang 6 juta, itu sudah masuk ya awal haulnya, karena sudah masuk nisab, demikian. Dan syarat yang kedua adalah haulanul haul, itu berlalunya ya 1 haul, itu 1 tahun, demikian. Maka bila telah sampai 1 tahun dan itu bertahan nisabnya atau lebih lewat ya, maka wajib untuk dibayarkan sekitar 1/40-nya atau 2,5%-nya, demikian. Adapun untuk dibayarkan zakat ya kepada suami, yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat, maka dibolehkan seorang istri untuk ya membayarkan zakat itu, zakat hartanya kepada suaminya. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui bahwasanya zakat itu tidak dibolehkan untuk diarahkan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Jadi seorang suami tidak boleh dia
membayar zakat diarahkan kepada anaknya atau istrinya atau orang tuanya. Demikian. Kenapa? Karena anak dan istrinya itu adalah tanggungannya. Demikian, ya. Tidak bisa nanti dibedakan apakah harta yang diberikan kepada anak dan istri tersebut itu nafkah ataukah zakat. Demikian, ya. Sehingga tidak boleh untuk dibayarkan zakat itu kepada orang yang menjadi tanggungannya. Begitu juga tidak boleh dibayarkan kepada atau diarahkan kepada orang tuanya. Karena harta anak adalah harta orang tua. Sehingga ketika zakat diarahkan kepada orang tua, ini seperti kembali zakat itu kepada pemiliknya, seolah-olah tidak mengeluarkan zakat. Demikian, ya. Baik. Adapun seorang istri yang membayarkan zakat hartanya, ya, diarahkan kepada suaminya, yang suami sebagai penerima zakat, maka ini dibolehkan dengan alasan bahwasanya sang istri tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi suaminya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Seorang istri tidaklah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi suaminya. Nah, apabila selama 10 tahun suaminya tidak bekerja dan istrinya mencari nafkah, ya, maka ini merupakan amalan yang luar biasa, ya, dari seorang istri, ya. Ya, malah dia menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Demikian, ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan balasan yang besar dan tentunya butuh kepada keikhlasan, ya. Jangan sampai, ya, mungkin membangkit apa yang sudah diberikan, ya, pengorbanan yang besar ini, ya, kepada anak dan suaminya. Nah, ini menjadi hangus karena bangkitan, ya, mungkin karena kemarahan sehingga membangkit. Demikian, ya. Kesimpulannya dari pertanyaan ini bahwasanya wajib zakat, ya, bila telah terpenuhi, ya, 2 syaratnya, yaitu nisabnya dan sampai 1 tahun nisab tersebut bertahan, atau lewat dari nisab bertahan sampai 1 tahun. Dan suami itu boleh untuk diarahkan zakat kepadanya bila sang suami itu betul-betul dia miskin, dia tidak memiliki harta, ya. Adapun yang ada itu hanyalah harta milik istrinya. Demikian, ya. Maka boleh sang istri membayar zakat, ya, diarahkan kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah merahmati kita semua. Ustaz, saya mau bertanya, ya, sholat rawatib yang sering dikerjakan Rasulullah SAW apa, Ustaz? Terima kasih, ya. Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta penjagaan dan perlindungan dari keburukan untuk kita semua dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum maupun setelah. Disebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Demikian, ya. Qabliyah itu sebelum salat fardu, ba'diyah setelah salat fardu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kalau tidak salah, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Rasulullah SAW itu ada 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi. 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i. 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini, ya, qablal fajri atau qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. Demikian. Nah, ini 10 rakaat. Namun
ada tambahan yang lain di mana ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda yang ini dihafal oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri beliau SAW. Ya, kata Nabi SAW, siapa saja, Ummu Habibah mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalamnya, ya, maka dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Demikian. Hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian, ya. Nah, begitu juga ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, baina kulli adanaini salatun, di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya antara adzan dan iqamat. Baik, adapun tadi hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha 12 rakaat sehari semalamnya adalah tambahan 2 rakaat dari 10 yang kita sudah sebutkan. Yaitu ada tambahan sebelum zuhur itu 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, demikian. Nah, seperti itu. Ini 12 rakaat. Kemudian tadi kita sebutkan hadis tentang di antara antara adzan dan iqamat itu ada sholat. Maka silahkan untuk sholat bila ada peluang untuk bisa melakukan sholat di antara adzan dan iqamat, demikian. Karena memang ada anjurannya. Namun perlu diketahui ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat setelah asar dan setelah subuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salatal ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Wala salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a syamsu. Dan tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Demikian. Hadis yang sahih. Baik. Nah, ini dia yang bisa kita sampaikan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Nah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita akan memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk turut serta, ya, dalam pembiayaan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Nah, kita ada melakukan, ya, pembangunan dengan beberapa tahapan. Dan ini tahap pertama, pembangunan kantor Masjid Al-Muwahhidin, pembuatan gerbang dan pagar pembatas, gudang dan toilet sementara, begitu juga pos jaga, musala sementara, dan penimbunan lahan untuk bangunan masjid. Begitu juga pembuatan 12 pondasi dari 36 pondasi, dan ini kurang lebih sekitar 4 miliar. Jadi tahap 1, ya, tahap 1 pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya, ini membutuhkan biaya sekitar 4 miliar. Silahkan bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita turut serta, ya, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya, ya, tatkala tentunya dimanfaatkan, dan itu bisa berlaku dalam kehidupan dunia kita dan setelah wafatnya kita, demikian, ya. Dan ketahui, ya, sedikit saja dari harta yang kita donasikan untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga insyaallah taala. Demikian. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451
Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.